Salam, halo mahasiswa manajemen. Ya, jadi pada pertemuan kita hari ini kita masuk ke sesi 2 ya. Jadi sesi 2 ini kita akan coba membahas terkait dengan teori etika dan hukum bisnis. Jadi di dalam hukum bisnis sebetulnya ada teori apa saja sih sebetulnya yang sering kita gunakan dan juga hukum bisnis ya. Nah, nanti di akhir kita akan coba membahas kupas tuntas ya terkait dengan teori etika dan juga hukum bisnis. Yuk, mari kita bahas. Baik, jadi pada pertemuan kita hari ini bahasannya ada apa saja sih sebetulnya ya. Jadi pembahasan kita hari ini sudah tentu kita akan coba membahas terkait dengan etika, terkait dengan teori-teori etika dan juga hukum bisnis ya. Jadi teori apa saja sih sebetulnya akan kita bahas. Teori yang pertama adalah terkait dengan utilitarianisme gitu ya. Kemudian juga ada etika deontologi ya. Kemudian juga ada etika virtu. Kemudian juga kita akan membahas berkenaan dengan etika kontrak sosial. Kemudian juga ada hukum perusahaan, ada juga hukum ketenagakerjaan dan juga ada hukum perlindungan. Kemudian ada hukum kontrak dan juga ada hukum properti intelektual ya. Itu yang akan kita bahas hari ini ya. Yuk kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, baik. Jadi di awal kita akan coba membahas ya utilitarianisme ya. Kalau misalkan kita bahas secara konsep atau secara definitif ya, bahwa sebetulnya utilitarianisme ini adalah suatu teori etika yang menekankan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak orang ya, bagi kebanyakan orang. Jadi kalau misalkan baik, artinya konsepnya adalah kalau misalkan kita berbuat baik gitu kan, maka manfaat ini merupakan salah satu manfaat terbesar sehingga orang bisa merasakan kebaikan tersebut. Nah, ini adalah konsep utilitarianisme. Nah, kemudian kita akan coba melihat lebih jauh lagi ya. Konsep ini sebetulnya seperti apa sih gitu kan. Nah, konsep utilitarianisme ini ya itu adalah kebaikan atau moralitas suatu tindakan diukur berdasarkan tingkat kebahagiaan. Jadi, tolak ukurnya di sini adalah terkait dengan kebahagiaan atau kesejahteraan yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Ya. Sehingga prinsip utamanya adalah dari utilitarianisme ini ya adalah suatu prinsip ya kebermanfaatan gitu ya, atau prinsip kebahagiaan. Nah, yang menyatakan bahwa tindakan benar gitu ya atau bermoral adalah tindakan yang meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Jadi konsepnya di sini adalah kebermanfaatan. Sehingga kalau misalkan kita berbuat baik, maka di situ ada nilai kebermanfaatan. Nah, nilai kebermanfaatan ini ya diasumsikan atau bisa dirasakan tingkat kebahagiaan ya seperti itu. Nah, dan ini sebetulnya bisa mengurangi penderitaan. Baik, kita lanjutkan lagi terkait dengan teori yang kedua ya. Jadi kalau misalkan teori yang kedua ini erat kaitannya dengan deontologi ya. Nah, jadi ada etika deontologi. Jadi kalau misalkan kita lihat secara definitif terlebih dahulu ya, bahwa sebetulnya etika deontologi adalah salah satu pendekatan dalam filsafat etika ya, yang menekankan bahwa tindakan itu sendiri memiliki nilai moral yang tetap, terlepas dari konsekuensinya. Ya, jadi dalam etika deontologi, tindakan dianggap baik atau buruk berdasarkan kewajiban moral atau prinsip moral yang bersifat absolut. Ya, jadi di sini sebetulnya ada aturan yang mengikat. Ya, jadi terkait dengan moral dan prinsip moralnya di sini bersifat absolut. Nah, ini disebut dengan sebagai etika deontologi. Ya, yuk kita lanjut lagi ke teori selanjutnya. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya itu ada etika virtu ya, virtue ya, atau etika kebajikan ya.
Jadi kalau misalkan berbicara terkait dengan etika kebajikan, ini adalah suatu pendekatan atau filsafat etika yang berfokus pada pengembangan karakter. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah terkait dengan karakter. Ya, nah karakter dan sifat moral yang baik dalam individu. Ya, dalam etika kebajikan, tindakan moral yang benar dianggap sebagai hasil dari kepribadian yang baik dan juga bermoral. Ya. Ini berbeda dengan beberapa pendekatan etika lain, ya, bahwa sebetulnya yang menilai tindakan itu berdasarkan peraturan atau konsekuensinya gitu ya. Sehingga etika kebajikan itu menekankan pentingnya menjadi individu yang baik secara moral. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah asas kebajikan, ya. Yang jadi tolak ukurnya adalah poin pentingnya adalah baik secara moral. Ini adalah etika virtu atau etika kebajikan. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan coba membahas ya berkenaan dengan etika kontrak sosial. Secara definitif ya, bahwa sebetulnya etika kontrak sosial atau sosial kontrak etik gitu ya adalah suatu pendekatan dalam etika yang menggambarkan bahwa norma-norma moral ya dan prinsip-prinsip etika itu muncul dari perjanjian sosial yang dibuat oleh individu dalam masyarakat. Jadi yang perlu digarisbawahi dari etika kontrak sosial di sini adalah norma dan prinsip ya dari perjanjian sosial yang dibuat oleh individu dan ini berkembang di dalam masyarakat. Nah, ini adalah pendekatan yang menggambarkan bahwa moral dan prinsip itu muncul dari perjanjian sosial ya antara satu dengan warga yang lainnya, antara satu individu dengan individu yang lainnya. Ya, dan disepakati bersama di dalam lingkungan masyarakat. Ini adalah etika kontrak sosial. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita sedikit akan membahas berkenaan dengan hukum perusahaan. Jadi kalau misalkan di dalam hukum perusahaan, ini merupakan salah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan peraturan dan peraturan yang mengatur segala sesuatu di dalam kegiatan perusahaan atau aktivitas bisnis. Ya, pembentukan, operasi gitu kan, dan pengelolaan perusahaan ataupun bisnis. Nah, ini ya mencakup berbagai aspek hukum yang melibatkan bisnis gitu ya, termasuk pembentukan perusahaan ya. Sehingga sudah tentu nih nanti kaitannya erat dengan yang namanya pemegang saham, aktivitas manajemen, tanggung jawab hukum perusahaan gitu kan, perlindungan hak-hak konsumen gitu ya. Dan banyak lagi, masih banyak lagi ya. Jadi sebetulnya hukum perusahaan ini sebetulnya cakupannya cukup luas. Nah, hukum perusahaan ini juga mencakup aspek hukum ya, yang berkaitan dengan perusahaan seperti perpajakan gitu ya. Ya, kemudian ada kepemilikan intelektual dan juga peraturan perdagangan. Apalagi perdagangan aturannya cukup kompleks ya. Nah, setidaknya kita bisa memahami ini bahwa sebetulnya yang menjadi pusat perhatian di dalam hukum perusahaan itu ada pembentukan perusahaan, hak pemegang saham itu seperti apa, tanggung jawab hukum perusahaan, dan perlindungan konsumen. Ini merupakan 4 bagian hal yang perlu diperhatikan teman-teman ya, dan ini biasanya terjadi di dalam lingkungan atau aktivitas bisnis. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau misalkan barusan ada hukum perusahaan, nanti akan kita detailkan lagi ya di pertemuan selanjutnya khusus membahas terkait dengan hukum perusahaan. Kita akan coba bahas yang lainnya dulu ya. Ini adalah hukum kontrak ya. Hukum kontrak kalau misalkan kita definisikan, ini merupakan cabang hukum yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran kontrak antara dua belah pihak atau lebih gitu ya. Sehingga kalau misalkan kontrak, sudah tentu yang perlu kita garis bawahi adalah suatu perjanjian antara satu individu dengan individu yang lainnya, atau pihak satu dengan pihak kedua, atau bahkan bisa lebih dari pihak
kedua ya, bahkan lebih gitu ya maksudnya ya. Tidak hanya pihak kedua saja tapi bisa lebih. Ya, sudah tentu ya kontrak ini adalah suatu perjanjian resmi gitu kan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajiban ya, kewajiban tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Hukum kontrak itu membantu dan mengatur serta menjalankan perjanjian-perjanjian serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi hak dan kewajibannya diatur di dalam hukum kontrak. Maka sebetulnya ini adalah perjanjian ya, kesepahaman, persetujuan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Orang-orang SDM sudah tentu perlu mengenal yang namanya hukum ketenagakerjaan ya. Secara definitif bahwa sebetulnya hukum ketenagakerjaan adalah cabang hukum ya yang mengatur hubungan antara pekerja atau karyawan atau anggota organisasi ya dengan pengusaha ya atau majikan gitu ya. Sudah tentu tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak pekerja serta mengatur kondisi kerja ya dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan ketenagakerjaan ya. Ini mencakup beberapa aspek ya. Nah, aspeknya adalah sudah tentu hak-hak pekerja gitu kan. Ada upah, ada jaminan sosial, keamanan, kesehatan kerja, dan banyak lagi ya, seperti itu. Nah, hukum ketenagakerjaan ini sudah tentu ya perlu dipahami dan dimengerti oleh anggota organisasi. Kita sebagai karyawan, sebagai pegawai harus paham nih terkait dengan hukum ketenagakerjaan ya, sehingga teman-teman semua atau para pegawai, calon pegawai mengerti nih terkait dengan haknya, upahnya, jaminan sosial, keamanan, dan juga kesehatan kerja ya. Oke, itu terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Baik, selanjutnya kita akan bahas berkenaan dengan hukum perlindungan konsumen ya. Jadi kalau misalkan erat kaitannya dengan konsumen ya, sudah tentu adalah untuk melindungi ya kepentingan dari konsumen itu sendiri. Sudah tentu erat kaitannya juga dengan transaksi jual beli gitu ya. Hukum perlindungan konsumen ya ini sudah tentu dirancang dan untuk melindungi hak ya dan kepentingan konsumen dalam transaksi jual beli dan layanan dengan produsen, pengecer, dan juga penyedia layanan lainnya gitu ya. Tujuannya adalah untuk memastikan ya bahwa konsumen memiliki akses kepada produk atau layanan yang aman, berkualitas, dan juga jujur gitu ya, serta memberikan sarana hukum untuk melindungi mereka dari tindak kecurangan dan tindak yang merugikan, sehingga konsumen bisa merasa aman ketika harus melakukan yang namanya transaksi ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita akan coba membahas lebih lanjut terkait dengan hukum properti intelektual. Jadi ada beberapa poin nih teman-teman semua terkait dengan hukum properti intelektual ya. Poin pertama adalah hak cipta. Jadi hak cipta sudah tentu ini erat kaitannya dengan sang pencipta. Haknya seperti apa sehingga nanti bisa kita perjuangkan ya. Terkait dengan hak cipta, hati-hati nih ya teman-teman semua ya. Apabila sudah diklaim ya pemilik hak ciptanya punya siapa, nah berarti kita harus punya izin terkait dengan hal itu ya. Berbicara hak cipta, poin nomor 2 itu ada yang namanya merek dagang ya. Kemudian ketiga itu ada paten. Kemudian ada desain produk. Kemudian ada hak kekayaan intelektual. Dan juga karena sekarang sifatnya digital, maka ada yang namanya perlindungan di era digital ya. Ini merupakan salah satu properti intelektual yang erat kaitannya dengan hukum. Maka di dalam hukum ada yang namanya properti intelektual ya. Salah satunya adalah hak cipta
gitu kan. Kemudian juga ada merek dagang. Banyak sekali orang mempermasalahkan terkait dengan merek dagang. Ada yang sama, ada yang merasa dimodifikasi dan lain sebagainya. Maka merek dagang perlu untuk didaftarkan seperti itu. Kemudian juga ada paten. Kemudian juga ada desain industri. Nah, desain industri ini kerap sekali banyak yang untuk bisa membedakan satu dengan yang lainnya, kita bisa mengubah permainan warna dan juga bentuk. Kemudian juga ada hak kekayaan intelektual, ya. Kemudian terakhir adalah perlindungan di era digital. Karena ya terkait dengan era digital ini banyak sekali yang namanya pembajakan. Jadi hati-hati ya. Maka dari itu salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan intelektual, saya ulangi lagi, ada hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, hak kekayaan intelektual, dan juga perlindungan di era digital ya. Oke, itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Salam.